Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini. Pada kesempatan Mas ini, izinkan saya, Syahdina Arkitri Prazulka, akan berbincang-bincang santai dengan Bapak Ahmad Ahram dari SMP Negeri 1 Magelang. Nah, pada kesempatan ini pembahasan kita nggak kalah penting. Kita akan membahas tentang mengenai sholat, Pak. Iya, oke, Mbak. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin bertanya nih, Pak, apa itu pengertian sholat? Sholat ya, Mbak. Iya. Sholat itu berasal dari kata sholatan, artinya adalah doa. Itu secara bahasa. Sedangkan istilah sholat itu adalah suatu amal atau perbuatan yang diawali dengan niat saat takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Itu secara istilah ya, Mbak. Nah, ini Bapak akan mengulik ini lebih jauh tentang hakikat sholat saja. Oke. Ibnu Athaillah adalah Ibnu Athaillah asalkan dari pengarang kitab Hikam mengatakan bahwa sholat itu adalah munajat atau wusul antara lisan dan hati. Ya, jadi ketika yang sholat itu hanya lisannya atau tubuhnya, maka dia berarti lalai. Di sini sholat ini seperti itu. Jadi wusul antara lisan dan hati. Sedangkan Ibnu Arabi mengatakan bahwa sholat itu adalah puncak pertemuan antara ma'bud yang kita sembah yaitu Tuhan dan abid atau hamba ya atau kita. Jadi puncak pertemuan antara seorang hamba terhadap Tuhannya. Nah, ini sesuai dengan sabda Rasul bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'raj seorang mukmin. Puncak pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seperti Rasulullah yang sedang melaksanakan Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab ya. Melaksanakan Isra Mi'raj ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu juga salat adalah puncak spiritual tertinggi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi maka apa? Konektivitas manusia dengan hamba ini diuji di sini. Apakah sholat ini mampu menjadikan seorang hamba itu connect dengan Allah, mampu berkomunikasi dengan Allah, atau hanya badannya saja yang mungkin istilahnya jengklat-jengklit, ibadahnya yang rukuk, badannya saja yang sujud, tapi hatinya tidak usul, tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat itu mampu menjadikan seorang hamba. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Anqabut ayat 45 disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau sholat itu mampu usul, mampu nyambung dengan Allah, maka apa? Sholat itu pasti mendatangkan tadi pasti mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar seperti itu, Pak. Nah, gimana nih Pak kalau semisal ada mungkin seorang muslim yang hanya sholat hanya untuk sebuah normalitas saja, Pak, tetapi dalam sholat tuh masih kepikiran saya belum makan nih Pak, saya belum apa nih Pak. Nah, itu gimana nih Pak? Ini wajar manusiawi, Mbak. Mungkin saya juga kadang seperti itu. Nah, makanya seperti ini, Mbak. Sholat itu kan tadi wujud antara pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Nah, ini penting perlu kita pahami. Nah, ketika itu maka apa? Kita harus meninggalkan selain Allah ketika sholat kita. Maka para ulama salah satu mensunahkan, menganjurkan ketika sebelum sholat itu membaca alam nashrah, membaca a'udzu ta'awud ya. Kita mohon kepada Allah agar dihindari dari godaan setan. Kenapa? Mohon maaf setan itu selalu menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan was-was hingga kadang kita lupa. Bahkan ketika sholat itu kita kita lupa itu ingat. Nah, ini yang harus kita lupa. Kenapa? Ketika kita mau sholat, nah sebenarnya ada yang namanya kita diawali dengan takbir. Nah, dilihat itu takbir ini penentu sebenarnya, penentu awal. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, nah kita harus kita ingat hati kita usul Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar, maka apa? Seluruh ada yang di muka bumi ini, di alam semesta itu semuanya tidak ada apa-apanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat sejarah kita yang ada di tempat ini, coba kita bandingkan satu kecamatan, jangankan satu kecamatan, apalagi satu kota, satu provinsi, kita ini tidak apa-apa, kita itu debu, apalagi satu planet, coba kita itu sangat gak kelihatan.
Itu salah satu mencoba bagaimana menghadirkan hati kita kepada Allah. Belum lagi coba ketika kita masuk doa iftitah ya, ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 162, yaitu doa iftitah yang biasa dibaca. Mungkin ada yang berbeda dalam bunyi seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, wa mahyaya wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ini wujud kepasrahan. Kenapa? Kita itu semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, jadi apapun. Jadi ketika sholat itu kita hayati, kita nikmati ayat-ayat itu, bacaan-bacaan yang kita baca, kita renungi, kita dalami artinya. Maka dalam sholat itu harus kita pahami artinya, sehingga apa? Kita tahu maksudnya. Sehingga apa? Ketika Allah menyampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi tanda-tanda orang mukmin itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ada Allah, maka apa? Dia bertambah iman. Nah, seperti itu ketika kita dari mungkin sholat kepikiran di mana-mana, kita ingat Allah, kita ingat artinya, kita ingat ayat-ayat Allah tadi itu yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya, bagaimana agar sholat kita khusyuk juga, kita hadapkan wajah kita di tempat sujud. Ya, tempat sujud itu kita lihat satu titik, di mana kita lihat itu, kita fokus di situ. Insya Allah pikiran-pikiran yang lain akan hilang karena kita fokus pada satu titik, tempat sujud. Itu adalah sebuah cara bagaimana sholat kita bisa benar-benar khusyuk, bagaimana sholat kita benar-benar khusyuk hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Baik Pak. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, kalau tadi udah bahas tentang bagaimana cara kita untuk khusyuk pada saat kita sholat. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk istiqomah dalam sholat fardu Pak? Betul Pak, ini kadang ya, mungkin apalagi anak-anak zaman now ya, kadang sholat, kadang tidak, sholat itu kadang disuruh. Nah, itu memang bukan kesadaran. Ya memang sholat itu, ya sholat itu ketika itu memang ketika awal anak-anak akan langsung mengajarkan ketika umur 7 tahun, ketika nggak mau sholat bahkan boleh dicambuk. Nah, ini perintah Rasulullah. Nah, ini bagaimana menyikapinya kita agar sholat ini benar-benar sebuah kebutuhan. Tadi bahwa sholat itu kan pertemuan kita dengan Allah. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan. Ketika kita ketemu sama mahbub kita, sama yang dicintai, itu kan adalah sebuah kesenangan. Bahkan kita tunggu-tunggu. Ketika sholat, bagaimana sholat kadang ya, ketika kita mendengar adzan zuhur, mungkin ketika maghrib, fokus maghrib, itu adalah sebuah apa ya gitu, rasanya itu koyok nyesel, kayak getuni kalau ada sholat. Justru ketika kita tunggu belum maghrib ya, kok belum zuhur ya, kita tunggu, jadi ada kerinduan. Seperti kita waktu tadi bertemu sama Allah itu kan orang yang kita yang kita cintai, jadi yang maha, jadi yang kita cintai itu kita mau ketemu, jadi yang kita tunggu-tunggu. Nah, bagaimana mengistiqomahkannya? Ya tadi sholat itu ibarat bukan kewajiban, tapi adalah sebuah kebutuhan. Kalau kita butuh makan ya contohnya, kalau kita nggak makan gimana rasanya? Ini gimana? Nah, itu jadikan sholat adalah sebuah kebutuhan. Ketika mampu menjadikan sholat adalah sebuah kebutuhan, maka apa? Semuanya akan dimudahkan. Nah teman-teman, udah banyak banget nih yang kita dapat ilmunya dari Pak Akram tadi. Alhamdulillah banget dapat ilmu yang bermanfaat sekali pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Bapak sudah memberikan kesempatan emas untuk saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.